Kalau memang benar ada, itu kan lebih merupakan gentleman agreement. Nah, gentleman itu kan semacam bukan perjanjian hukum tapi lebih mengikat secara moral. Kalau secara moral itu kan hanya pengingat saja. Kalau mau dipatuhi ya monggo, ya kan, nggak dipatuhi siapa yang bisa permasalahkan. Para pihak yang bisa menyampaikan dari saya dan saya semoga menatap masa depan. Memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama ya. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Mas Sandi. Itu saya baca. Sebenarnya waktu itu yang pertama kali ikut mencalonkan dan membuat draft kerjasamanya dengan Sandiaga Uno itu saya, pakai tulisan tangan saya. Nah, saya mengusulkan kepada forum untuk Pak Anies menjadi calon gubernur. Di kesempatan lain, ya lihat perkembangan lah. Nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana, yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli, barangnya sekarang ada di saya. Demikian. Gerindra bela Anies, Sandiaga Uno tak beri keringanan soal utang 50 miliar rupiah. Elit Partai Gerindra Arief Poyono menyoroti kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diketahui berutang kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Anies diketahui memiliki utang sebesar 50 miliar rupiah dan belum terbayarkan hingga saat ini. Melihat kabar ini, Poyono justru tak heran. Mas Anies Baswedan selama 5 tahun tidak bayar utang kepada Sandiaga Uno 50 miliar. Ya, mana mungkin kebayar. Ujar Poyono dikutip dari unggahan Twitternya @BUMN-Bersatu 7 Februari 2023. Apalagi, kata Poyono, gaji selama menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta jika dikalkulasikan satu periode tidak cukup 50 miliar rupiah. Uang gaji Gub DKI itu selama 5 tahun enggak nyampe 50 miliar. Main proyek enggak juga. LHKP-nya enggak nyampe 50 miliar. Lanjutnya, Poyono lantas menimpal Anies Baswedan. Dikatakan Poyono, utang yang di dunia politik itu tidak berlaku. Utang duit di politik itu nggak berlaku ya, apalagi 50 miliar untuk biaya politik, tukasnya. Terbongkar, dokumen penting Anies diretas ternyata Anies terjerat hutang hingga puluhan miliar. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan salah satunya soal hutang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari forum News Network, Hersu Beno Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, Sudirman Said. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal utang itu dikonfir alias benar adanya. Meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar rupiah persis. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermateral dan menunjukkan legalitasnya. Lanjut Heru, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar rupiah. Hersu juga menyebut uang tersebut tidak mampir ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu. Di situ ada perjanjian 20 miliar rupiah dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar rupiah dengan begitu total utangnya 50 miliar rupiah, jelasnya. Terkait penjelasan kubu Anies dalam hal ini, Sudirman Said soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang. Maka Hersu berdasarkan dokumen yang ia sempat lihat mengkonfirmasi bahwa
bahwa kalau tersebut benar adanya, sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca, dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya seperti itulah jelasnya. Sebelumnya, pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said, telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi Henry Satrio yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenal masalah utang yang diribut. Nasdem dan Demokrat mulai berbalik arah. Rahasia besar Anies terbongkar. Kriteria bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan semakin mengerucut. Ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, sepakat tidak membebani Anies dalam memilih pendamping. Namun, Ketua DPP PKS Maharani Alisera mengusulkan bacawa pres Anies itu perlu memiliki basis yang kuat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan tersebut dibutuhkan untuk menyeimbangkan Anies di Jawa Barat. Cawapres mesti kuat di basis Jateng dan Jatim, tutur Mardani saat dihubungi di Jakarta Sabtu 4 Februari. Berdasarkan kriteria tersebut, Mardani menyebut nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok yang paling tepat untuk mendampingi Anies sebagai bacawa pres. Khofifah diyakini mampu mengalirkan suara yang signifikan untuk Anies dari wilayah Jateng maupun Jatim. Saya dukung Bu Khofifah, ungkapnya. Terpisah, Deputi Bapitu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa Demokrat melalui pernyataan Ketua Umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono telah memberikan kepercayaan penuh kepada Anies untuk memilih sosok bacawa pres. Dengan begitu, sosok bacawa pres pendamping Anies bukanlah batu sandungan bagi Koalisi Perubahan. Masalah bacawa pres tak menjadi polemik lagi karena Mas Ketum AHY telah menyerahkan dan mempercayakan soal bacawa pres kepada Mas Anies Baswedan, ungkapnya. Senada, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan parpol anggota Koalisi Perubahan, terutama tim kecil, terus melakukan pembahasan tentang sosok pendamping Anies. Ketiga partai sepakat untuk terbuka terhadap pilihan sosok wapres. Kurang lebih 7 ya, ujar Sugeng. Sugeng menjelaskan ketujuh nama bacawa pres tersebut masih berproses di tingkat internal Koalisi Perubahan. Belum ada nama pasti pendamping Anies, namun dirinya tidak menampik bahwa nama Khofifah masuk dari 7 daftar nama calon bacawa pres Anies. Berarti wartawan jeli, jawabnya saat dikonfirmasi pasca pertemuan PKS dan Nasdem di Nasdem Tower.